Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 5 yang saya banggakan. Bagaimana kabar harian kali ini? Pastinya semuanya dalam keadaan baik-baik. Mari kita ucapkan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Anak-anakku kelas 5 yang saya banggakan, hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Untuk pertemuan hari ini nanti kita akan mempelajari mengenai mari mengenal Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tema yang kita akan pelajari nanti adalah mengenal Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nanti akan pelajari semuanya dari awal sampai akhir. Sebelum kita membedah materi Rasul Allah, adalah kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari nantinya bisa membawa manfaat khususnya untuk diri kita, untuk orang tua kita, dan untuk sekolah kita. Seperti itu, oke. Mari Bapak pimpin untuk berdoa, anak-anak nanti bisa menirukan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anakku, langsung saja setelah kita tadi berdoa bersama, kita akan langsung masuk ke materi pertama kita, yaitu mengenal Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di dalam materi ini nanti anak-anak saya akan menjelaskan mengenai Rasul. Rasul itu apa? Apa sih bedanya Nabi dengan Rasul? Nah, pastinya ada yang bertanya, ada Nabi dan juga ada Rasul. Jadi anak-anak, Rasul itu adalah manusia pilihan Allah, laki-laki manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendapatkan wahyu, mendapatkan syariat, mendapatkan wahyu dan wajib mengajarkan kepada umatnya. Itu adalah pengertian dari Rasul. Jadi Rasul itu laki-laki pilihan Gusti Allah yang mendapatkan wahyu dan wajib untuk mengajarkan kepada umatnya. Itu namanya Rasul. Terus bedanya apa Pak dengan Nabi? Beda. Kalau Nabi itu laki-laki manusia pilihan Allah yang mendapatkan wahyu, tapi tidak mempunyai kewajiban untuk mengajarkan kepada umatnya. Itu namanya Nabi. Sama-sama laki-laki, sama-sama pilihan Allah, sama-sama mendapatkan wahyu. Tapi kalau Nabi tidak wajib untuk mengajarkan kepada umatnya. Kalau Nabi jumlahnya banyak, ribuan. Jadi Rasul itu salah satu ciptaan Allah yang mempunyai tugas untuk mengajarkan syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumlah Rasul yang wajib kita ketahui yaitu ada 25. Jadi kita sebagai umat Islam wajib mengetahui Rasul-Rasul Allah, dimulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Nah, nanti anak-anak wajib hafal, wajib mengetahui. Nanti kita akan bahas satu persatu, meskipun tidak semuanya secara detail satu
dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Nanti Bapak akan memberikan gambaran sedikit kisah dari beberapa nabi yang wajib kita ketahui. Selanjutnya yaitu beriman kepada Rasul adalah bagian dari rukun iman yang keempat. Nah, anak-anak kemarin kan sudah hafalan ya, hafalan rukun iman sudah hafal. Pertama apa anak-anak? Rukun iman yang pertama yaitu iman kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Yang kedua yaitu iman kepada malaikat. Yang ketiga iman kepada kitab Allah. Yang keempat iman kepada Rasul Allah. Yang kelima iman kepada hari kiamat. Dan yang terakhir iman kepada qada dan qadar. Maka dari itu beriman kepada Rasul adalah bagian dari rukun iman yang keempat anak-anak. Ya, bisa difahami ya. Hafal, wajib hafal. Anak harus bisa. Ini nanti akan saya ulang-ulang terus biar anak-anak paham ya. Anak-anak bisa mengetahui dan hafal nama-nama Rasul yang wajib kita hafalkan. Seperti itu ya. Nah, baik selanjutnya ya kita akan sebutkan satu persatu nama-nama nabi dan rasul yang wajib kita ketahui. Kita akan sebutkan secara berurutan. Mulai Nabi Muhammad sampai mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urutan yang pertama, nabi yang pertama yang wajib kita ketahui yaitu Nabi Adam alaihissalam. Kemudian nomor 2 dan Nabi Idris alaihissalam. Nomor 3 dan Nabi Nuh alaihissalam. Nomor 4 Nabi Hud alaihissalam. Nomor 5 Nabi Saleh alaihissalam. Nomor 6 Nabi Ibrahim alaihissalam. Nomor 7 Nabi Lut alaihissalam. Nomor 8 Nabi Ismail alaihissalam. Nomor 9 Nabi Ishak alaihissalam. Nomor 10 Nabi Yakub alaihissalam. Nomor 11 Nabi Yusuf alaihissalam. Nomor 12 Nabi Ayub alaihissalam. Nomor 13 Nabi Syuaib alaihissalam. Nomor 14 Nabi Musa alaihissalam. Kemudian nomor 15 Nabi Harun alaihissalam. 16 Nabi Yulkifli alaihissalam. Nomor 17 Nabi Daud alaihissalam. Dan nomor 18 Nabi Sulaiman alaihissalam. 19 Nabi Ilyas alaihissalam. 20 Nabi Ilyasa alaihissalam. 21 Nabi Yunus alaihissalam. 22 Nabi Zakaria alaihissalam. 23 Nabi Yahya alaihissalam. 24 Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir nomor 25 yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah nama-nama nabi yang wajib anak-anak hafalkan. Anak-anak harus tahu mulai dari Nabi Adam secara berurutan sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ini adalah bagian dari yang namanya rukun iman. Seperti itu ya anak-anak. Nanti kalau anak-anak ditanya coba sebutkan nama-nama Rasul, anak-anak nanti pasti akan bisa menjawab kalau sudah hafal. Baik, selanjutnya yaitu setelah tadi kita sudah bisa menyebutkan nama-nama nabi dan rasul yang wajib kita ketahui, yang jumlahnya ada 25 mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Sekarang kita akan pelajari sifat-sifat Rasul. Jadi Rasul itu juga mempunyai sifat-sifat. Ada 3 sifat yang harus kita ketahui, harus kita tahu, harus kita hafal. Oke. Yang pertama yaitu sifat wajib. Yang kedua sifat mustahil. Yang ketiga yaitu sifat jaiz atau sifat harus. Apa itu sifat wajib? Sifat wajib adalah sifat yang wajib ada. Tidak mungkin tidak ada pada diri seorang rasul. Jadi pasti semua rasul
pasti mempunyai sifat wajib. Nah, kalau sifat mustahil itu sifat yang tidak mungkin ada. Jadi Rasul pasti tidak mempunyai sifat mustahil seperti ini. Pada diri Rasul tidak mungkin mempunyai sifat-sifat tercela. Tidak mungkin mempunyai sifat-sifat yang tidak baik. Nanti kita akan sebutkan satu persatu sifat wajib itu apa saja, sifat mustahil apa saja. Nanti kita akan sebutkan satu persatu. Kemudian yang ketiga yaitu sifat jaiz. Sifat jaiz itu sifat sama halnya seperti manusia biasa. Jadi Nabi, Rasul itu seperti manusia biasa. Makan, minum, tidur, berkeluarga, berjalan, dan lain sebagainya. Pokoknya seperti manusia biasa. Itu namanya sifat jaiz. Sekarang kita sebutkan. Anak-anak nanti bisa diperhatikan ya. Biar tahu. Sifat wajib Rasul itu jumlahnya ada 4. Jadi sifat wajib Rasul ini sifat yang melekat pada diri seorang Rasul itu ada 4. Yang pertama yaitu sifat siddiq. Nah, siddiq itu artinya benar. Siddiq itu artinya benar. Yang kedua yaitu amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Nah, jadi amanah Rasul pasti dapat dipercaya. Siddiq pasti itu Rasul mempunyai sifat siddiq, benar, jujur. Yang ketiga yaitu tabligh. Seorang Rasul di dalam dirinya pasti mempunyai sifat tabligh, menyampaikan. Artinya kalau Rasul mendapatkan wahyu dari Allah pasti disampaikan kepada umatnya, tidak mungkin disembunyikan. Nah, makanya Rasul itu wajib mempunyai sifat tabligh. Dan yang keempat yaitu sifat fatonah, bijaksana, cerdas. Di Rasul itu pasti cerdas, tidak mungkin tidak. Karena yang membimbing Rasul itu bukan sembarang orang. Yang membimbing yaitu malaikat Jibril. Jibril dapat dari mana? Malaikat Jibril langsung dapat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita pelajari sifat mustahilnya Rasul. Lawan kata dari sifat wajib yaitu sifat mustahil. Yang pertama yaitu sifat kidzib. Jadi siddiq itu lawan katanya kidzib. Kalau siddiq tadi itu jujur, benar. Kalau kidzib yaitu bohong. Mungkin tidak seorang Rasul punya sifat pembohong. Tidak mungkin. Yang kedua yaitu khianat. Ini lawan kata dari amanah yaitu khianat. Tidak mungkin seorang Rasul mempunyai sifat khianat, nulayani, belenjani. Tidak mungkin. Yang ketiga yaitu kitman. Lawan kata dari sifat tabligh. Tidak mungkin seorang Rasul mempunyai sifat kitman. Nah, kalau dapat apa-apa disembunyikan, dipek dhewe. Nah, itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Dan yang keempat yaitu baladah. Baladah artinya bodoh. Lawan kata dari fatonah. Fatonah pintar, baladah bodoh. Ya, tidak mungkin seorang Rasul itu bodoh. Nah, karena Rasul itu utusan, pemimpin. Tidak mungkin pemimpin itu bodoh. Kalau pemimpinnya bodoh, nah bagaimana dengan umatnya? Makanya tidak mungkin kalau seorang Rasul itu bodoh. Demikian anak-anak untuk sifat-sifat Rasul. Jadi ya kita ketahui mulai dari sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz atau sifat harus. Ini harus kita pahami satu persatu. Dihafalkan satu per. Selanjutnya, setelah tadi kita sudah mempelajari mengenal Rasul itu apa, bisa menyebutkan nama-nama Rasul yang wajib kita hafalkan, terus bisa tahu sifat-sifat Rasul. Yang terakhir yaitu ada yang namanya Rasul Ulul Azmi. Jadi tadi kalau yang wajib kita ketahui itu ada 25, ya. Ada lagi tingkatan yang di atas itu. Ada yang namanya gelar Rasul Ulul
azmi. Jadi derajatnya itu di atas para rasul yang lain. Karena apa? Nah, nanti kita akan pelajari sama-sama. Jadi kita akan pelajari dulu. Anak-anak pasti bertanya-tanya. Loh, apa sih Pak Guru itu? Rasul ulul azmi. Ulul azmi itu apa sih? Nah, teman kalian kan ada yang namanya ulul azmi. Nah, kita akan pelajari. Ulul azmi itu artinya mempunyai tekad yang kuat dan keteguhan tanpa batas. Jadi ada beberapa rasul yang di dalam berdakwah beliau itu mempunyai tekad yang kuat, sabar dalam menghadapi umatnya. Karena ada beberapa nabi dan rasul yang mempunyai umat yang sangat keras, tidak mau kompromi. Nah, itu beliau dalam menjalankan dakwahnya untuk mensyiarkan agama Allah itu mempunyai kesabaran yang sangat luar biasa, mempunyai keteguhan tanpa batas. Makanya nabi-nabi ini dijuluki dengan ulul azmi. Sekarang siapa saja sih yang termasuk dalam nabi dan rasul yang mempunyai gelar ulul azmi? Nah, anak-anak jumlahnya ada 5. Nah, mudah ini jumlahnya ada 5 sedikit ya. Jumlahnya ada 5. Yang pertama yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketiga Nabi Musa alaihissalam. Keempat Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelima nabi ini mendapatkan gelar khusus yaitu ulul azmi karena perjuangannya yang sangat hebat. Perjuangannya yang sangat hebat, tidak kenal lelah, tak kenal putus asa, tidak takut sama sekali menghadapi kaum-kaum yang didakwahinya. Itu mengajarkan kepada kita bahwasanya kalau kita mau berusaha, kita bisa contoh perilaku dari seorang nabi dan rasul. Nah, itu ya anak-anak ya, jadi harus tahu bisa membedakan mana rasul ulul azmi dan mana rasul yang tidak ulul azmi. Seperti itu anak-anak untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa anak-anak pahami dan bisa nanti dipelajari lagi, diulang-ulang video yang sudah Bapak buat supaya lebih paham lagi. Seperti itu ya anak-anak, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pertemuan kali ini saya tutup. Yuk kita tutup dengan baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.